Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Listia Aulana Oktaviani dari Fakultas Psikologi Angkatan 2022. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulan, perkenalkan nama saya Nanda Vileta Iswan, biasa dipanggil Nanda. Saya mahasiswa rantau yang sekarang berkuliah di Bina Nusantara Internasional di Jakarta dan sekarang semester 7. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Gimana Kak Ulan kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Di sana bagaimana keadaannya? Keadaannya masih seperti biasa, jalankan rutinitas seperti kuliah, kerja tugas sama teman, pulang ke rumah, begitu tiap hari. Oke, baik. Sebelumnya wawancara ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya, mata kuliah kualitatif. Sebelum wawancara dimulai, apakah saudari bersedia untuk direkam? Bersedia Kak Ulan. Oke, baik. Dengan senang hati. Pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman yang pernah Anda alami selama menjadi mahasiswa rantau? Kalau pengalaman menyedihkan sebenarnya banyak sih, tapi tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Mungkin poin-poin yang paling besar yang paling saya rasakan itu ketika sedang sakit di apartemen sendiri. Sedih rasanya kalau misalkan kita ingat biasanya kalau di rumah itu ada yang rawat, kayak ada saudara, ada mama. Terus selain itu juga rasa sedih biasanya muncul kalau misalkan kita baru habis pulkam, terus tiba-tiba balik lagi ke perantauan sendiri yang tadinya kita rame-rame di rumah, sekarang sendiri lagi. Atau tidak, biasanya juga saya sedih kalau misalkan lagi banyak tugas, apalagi sekarang saya kan semester akhir, saya lagi kerja skripsi, biasanya sedih kalau misalkan sendiri, tidak ada yang hibur, tidak ada yang semangati, begitu Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tantangan atau kesulitan yang cukup berat selama berada di luar kota untuk menempuh pendidikan? Kalau misalkan ada tantangan atau kesulitan yang cukup berat, itu selama di perantauan ini biasanya saya masih minta bantuan sama orang tua di Makassar. Biasanya saya lewat telepon, misal saya telepon bunda ini caranya bagaimana kalau misalkan kompor begini atau tidak, misalkan kayak kenapa ini galonnya mesinnya tidak berfungsi atau tidak, biasanya juga saya langsung hubungi, ada keluarga di sini, keluarga cuman kan agak jauh rumahnya, jadi mungkin saya biasa telepon saja kalau misalkan ada kesulitan. Beda kalau misalkan kesulitan mengenai pendidikan, palingan saya cuma curhat saja, apa-apa harus sendiri Kak Ulan kalau misalkan di perantauan ini. Oke, baik. Bisakah Anda ceritakan apa yang membuat Anda merasa terpuruk selama masa-masa menjadi mahasiswa rantau? Masa-masa terpuruk itu masa-masa paling kesepian, yang paling terasa itu sebenarnya paling terasanya itu kalau misalkan habis pulang kampung Kak Ulan. Kalau misalkan saya ini baru pulang dari Makassar, terus tiba-tiba balik lagi ke Jakarta, lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau lagi di luar mungkin tidak terlalu terasa karena ada teman-teman, ada kegiatan lah ceritanya. Tapi kalau misalkan pulang ke apartemen itu rasanya, wah, di situ rasanya terpuruk sekali Kak Ulan, karena kesepian itu terasa sekali kalau misalkan sudah pulang ke rumah. Atau tidak, biasanya yang paling terpuruk itu kalau sakit sendiri, misal kayak demam tinggi sendirian, begitu Kak. Oke, baik. Bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman tertekan atau putus asa yang pernah Anda alami saat menjadi mahasiswa rantau? Nah, kalau pengalaman tertekan, mungkin
sekarang-sekarang ini saya alami, Kak. Soalnya sekarang kan lagi skripsi. Jadi sebenarnya tekanannya beda dari tahun-tahun sebelumnya karena kan yang saya hadapi ini di kampusku itu ada harus kita kejar seperti kayak em, jam-jam kerja. Biasanya itu kita harus kayak mengabdi ke panti asuhan atau enggak ke anak-anak kolong jembatan. Tekanannya itu beda, Kak, soalnya kan kita harus bagi fokus ke skripsi, terus bagi fokusnya ke itu juga. Jadi tapi kalau misalkan mau dibilang putus asa, mungkin tidak sih, karena kan ada support dari orang tua, jadi itu yang bikin sampai sekarang masih bertahan. Oke, baik. Apa saja dampak dari perasaan yang dirasakan tersebut terhadap kesejahteraan emosional Anda? Yang dirasakan itu seperti yang tadi yang saya jelaskan, itu tekanan-tekanannya, masa-masa terpuruknya, itu sebenarnya dampak yang paling buruk yang saya selalu alami tuh. Sebenarnya saya selalu mau pulang, Kak Ulan. Saya selalu mau kayak aduh kayaknya nggak bisa kan deh begini terus, kayak sedikit-sedikit saya mau minta pulang, sedikit-sedikit saya telepon orang tua bilang mau Kak pulang, rindu begitu. Selain rindu juga saya kadang merasa aduh ngapain sih, maksudnya kayak terlalu ini, Kak, tertekan, Kak, mungkin masalah skripsi, terus teman-temanku juga kan sudah ada beberapa yang selesai, jadi kayak saya sedikit-sedikit mau minta pulang karena sebenarnya kalau mau dibilang enggak kuat, mungkin bisa dikatakan enggak kuat, cuman dikuat-kuatin. Kadang tuh saya selalu mau pulang, Kak, apalagi kalau misalkan kayak kesepian, Kak, atau lagi banyak sekali di pikiranku sendiri, itu saya selalu minta pulang. Itu dampaknya. Baik, setelah Anda minta pulang ke orang tua, apakah Anda betul-betul pulang ke kampung atau tidak? Terkadang saya betulan dikasih pulang, tapi terkadang juga mungkin karena keseringan, saya sedikit-sedikit minta pulang, sedikit-sedikit kalau sedih, kalau kesepian saya minta pulang. Orang tua biasanya bilangnya, tahan-tahan dulu, katanya sekarang ini masa-masa belajar mandiri, walaupun kadang berat sekali bagi saya, Kak Ulan, kalau misalkan lagi kesepian atau lagi sedih begitu, saya kan selalu mau pulang ke rumah, rindu rumah, tapi saya dilarang pulang, jadi ya sudah, mau di apa, paling sedih saja. Oke, baik. Kan tadi yang telah dijelaskan oleh saudari itu dampak negatifnya ya. Apakah ada dampak positif yang Anda rasakan selama menjadi mahasiswa rantau? Nah, dampak positifnya sebenarnya juga banyak, Kak Ulan. Salah satunya yang bisa saya sebutkan itu mungkin sekarang saya lebih mandiri, apa-apa saya bisa lakukan sendiri. Kalau di rumah itu biasanya saya agak manja karena kan ada banyak orang yang bisa bantu untuk bersihkan kamar, misal cuci baju. Nah, kalau di perantauan ini, Kak Ulan, saya kerjakan sendiri semuanya, mulai dari kamar, mulai dari pasang galon, cuci baju, menyetrika, itu semuanya saya yang lakukan sendiri. Jadi sedikit demi sedikit positifnya itu ke diriku sendiri, saya bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dengan apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Itu sih, Kak, yang paling saya rasakan. Oke, baik. Apa saja sih faktor yang dapat memperkuat atau memperburuk perasaan yang Anda rasakan pada mahasiswa rantau? Faktor yang memperkuat ya, tentulan dulu nomor berapa itu. Faktor-faktor yang dapat memperkuat, yang bikin saya bertahan, itu karena harapan-harapan orang tua seperti ayah, ibu, bunda, mama, memang itu nenek, kakek, itu sih yang bikin saya kuat. Karena mereka kadang motivasi, pasti bisa. Jadi saya tanamkan ke diriku sendiri bahwa saya betul-betul bisa. Tapi yang memperburuk itu, Kak, itu rasa kesepian yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Yang memperburuk keadaan itu ketika saya lagi sendiri, terus ada banyak sekali yang ada di kepala, itu kurasa memperburuk keadaan sekali sih. Kalau misalkan saya sendiri, terus skripsi belum selesai, sedangkan tekanan dari dosen juga banyak, terus lihat teman-teman juga sudah satu persatu naik sidang, ada yang sudah selesai, itu memperburuk sih, Kak, biasanya.
Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan yang dirasakan tersebut mempengaruhi motivasi Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas akademis? Sebenarnya ada dua, Kak. Biasanya hal-hal seperti itu um, bisa jadi memotivasi saya untuk ayo kerja tugas, ayo kerja skripsi, ayo kerja skripsi. Itu motivasi-motivasi di orang tua itu, dari harapan-harapannya mereka itu saya jadikan acuan untuk motivasi diriku untuk cepat selesaikan apapun yang saya kerjakan sekarang. Tapi terkadang juga kalau saya merasa terlalu tertekan, Kak, maksudnya tidak sesuai dengan hatiku untuk lakukan ini pekerjaan itu, kadang saya jadinya malas-malasan, Kak. Kalau misalkan em, kayak terpaksa begitu. Oke, baik. Bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal Anda dengan teman-teman sebaya atau di lingkungan sekitar selama menjadi mahasiswa rantau? Kalau perasaan-perasaan seperti itu sih, kita kan perkumpulan anak rantau, beberapa juga temanku di kampus itu ada dari Jayapura, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera juga, Kak. Kami-kami ini sebenarnya saling curhat curhat satu sama lain, saling menguatkan, kadang juga saling ketawai satu sama lain. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya yang bikin kita semakin kuat, karena kita um, berpikir bahwa kita ini tidak sendiri, kita punya teman yang bisa saling menguatkan, teman apa yang kita rasakan ini teman-teman kita di luar sana juga ternyata rasakan, kita tidak sendiri rasakan hal-hal kesepian ini. Jadi itu sih, Kak, yang biasa bikin kita kuat hadapi. Oke, baik. Apakah selama kesepian atau kayak mungkin sendiri menghalangi Anda untuk berinteraksi dengan orang-orang atau orang baru selama di perantauan? Kalau saya personally sebenarnya bukan tipe orang yang susah untuk berinteraksi, untuk bergaul dengan orang-orang. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi masalah bagi saya. Cuman, Kak, terkadang itu kalau misalkan saya lagi homesick sekali, saya lagi sedih sekali, memang kadang ada masa di mana saya tidak bisa terlalu interaktif satu sama lain terhadap orang baru ataupun terhadap teman yang saya sudah kenal. Itu kadang saya agak cenderung lebih diam dari biasanya, karena saya rindu rumah, saya mau pulang ke rumah rasanya, Kak. Biasanya saya lebih sedikit pendiam. Kalau misalkan saya mau pulang, kalau saya sedih, saya kesepian, biasanya itu berdampak sih, Kak. Saya biasa lebih kurang interaktif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan atau kebiasaan yang Anda lakukan untuk menjaga keseimbangan emosional Anda ketika perasaan tersebut muncul di tempat yang baru? Biasanya yang saya lakukan itu untuk jaga keseimbangan ini emosionalku ini, biasanya saya um, cerita-cerita, saya tanya, siapa tahu saya memiliki kesamaan sama ini orang, saya tanya tentang um, saya tanya tentang bagaimana kuliahnya, bagaimana, atau tidak, saya juga biasanya langsung tanyakan dia berasal dari mana, saya tanya apa yang khas dari kotanya, bahkan saya juga kadang perkenalkan saya berasal dari mana, saya, maksudnya supaya kita bisa lebih kenal begitu, Kak, maksudnya supaya saya juga tidak terlalu merasakan hal-hal yang menyedihkan kalau misalkan saya pergi ke tempat baru, supaya bisa seimbang begitu. Saya tetap ngobrol sama orang walaupun mungkin terkadang di hatiku saya agak kurang lagi kurang ceria begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengelola perasaan yang dirasakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Caraku mengelola perasaan itu, saya tetap jalani semuanya keseharianku seperti biasanya. Kalau misalkan saya rindu sama keluarga, saya itu um, sehari sekali sehari sekali itu saya telepon mereka supaya saya tidak rindu begitu, Kak. Misal
Kalau pagi saya berkabar saya mau pergi ke kampus, pulang juga saya berkabar. Terus setelah itu saya seimbangkan Kak, misalkan saya keluar sama temanku, selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan untuk skripsiku. Nah kalau kembali ke rumah, saya kembali teleponan dengan bunda, ayah, adik-adik yang ada di sana. Kalau misalkan saya lagi rindu lagi, saya video callan, seperti itu sih Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menyeimbangkan waktu antara akademik, sosial, dan perawatan diri Anda untuk menjaga kesejahteraan mental Anda ketika merantau? Kalau untuk menyeimbangkan antara akademik, sosial, sama perawatan diri itu sebenarnya saya tidak terlalu terkendala jika karena kalau akademik kan saya memang ada kayak grup 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 pertemanan di mana kita itu saling support untuk selesaikan tugas-tugas skripsi bersama. Terus kan selain itu teman-temanku yang itu tadi yang saya temani kerja tugas, menyelesaikan skripsi, itu juga yang saya temani hangout di luar. Nah, beberapa temannya yang dari Jakarta, dari kampus lain, itu kita semua kadang ketemu di tempat yang sama. Jadi untuk sosialisasi itu kita jadinya relasinya bertambah. Kalau untuk perawatan diri lebih gampang lagi Kak, karena sebenarnya kita ini cewek-cewek perempuan kadang kita janjian begitu, kalau misalkan kalau habis kerja skripsi ayo kita ke RH, kita pergi facial, kita pergi ini, itu sih Kak lebih enaknya karena kita sama-sama kadang ada jadwal kontrol, ada jadwal perawatannya, kadang juga kita kalau misalkan lebih cepat selesaikan revisi-revisian itu kadang kita pergi, ayo kita pergi olahraga di GBK, atau tidak kita pergi nge-gym di apartemen, begitu sih Kak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk mengatasi perasaan yang dirasakan saat menjadi mahasiswa rantau? Strategi khusus itu kalau saya sih, saya selalu mau rasakan apa yang saya rasa di rumah seperti di perantauan. Jadi untuk menutupi itu kesedihan-kesedihan dan kesepian-kesepianku itu, saya walaupun saya sendiri di perantauan, saya tetap libatkan semua keluarga. Misalkan kayak saya selalu berkabar, hampir 24 jam saya berkabar, saya video callan. Jadi itu sebenarnya yang bikin saya lebih semangat lagi untuk selesaikan kuliah Kak, karena setiap saya pulang saya telepon orang tua, pasti mereka kasih semangat, katanya didoakan supaya cepat selesai, supaya dimudahkan semua urusannya di sini. Jadi itu bisa saya jadikan motivasi, jadi seimbang kini semua yang saya rasa Kak Bulan. Oke, baik. Mungkin itulah tadi penutup atau pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita pada malam hari ini. Apakah saudari memiliki pertanyaan? Tidak ada pertanyaan Kak. Oke, baik. Mungkin sekian wawancara yang telah kita lakukan. Jawaban-jawaban yang telah saudari berikan tadi cukup membantu untuk kelangsungan tugas saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulan. Ya, Senang terima bisa kasih membantu. kembali.